Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Degita Falufi dari program studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada Netaket 6.3.4 dengan judul Troubleshoot Ether Channel, yang dimana object device atau tujuan dari praktikum kali ini yang pertama itu adalah examine the physical layer and correct switch port mode issues, lalu identify and correct port channel assessment issues, lalu identify and correct port channel protocol issues. Nah, jadi di sini bisa kita lihat juga sudah ada topologinya, lalu ini juga ada beberapa tabel yang berisi channel group, port, serta protokol, lalu ada device, group, dan juga port. Nah, ini juga ada instructionnya, dan nanti jika kita sudah mengikuti instruksi di atas, di sini completionnya bertambah menjadi 100%, tapi pada praktik kali ini kita tidak bisa melihat assessment items. Assessment itemsnya tidak bisa kita lihat, jadi kita akan mengerjakan dan mencoba sendiri. Oke. Jadi di sini itu kita akan troubleshoot atau memecahkan masalah yang terjadi di Ether Channel pada topologi di sini, yang dimana di sini ada background, yaitu a junior technician recently configured for switch. Users are complaining that the network is running slowly and they would like you to investigate. Jadi seorang teknisi junior itu baru-baru ini mengonfigurasi 4 switch yang dimana pengguna mengeluh bahwa jaringan berjalan lambat dan mereka ingin kita untuk memperbaiki dan juga menyelidikinya. Oke, langsung saja di sini pada instructionnya pada bagian yang pertama itu examine the physical layer and correct switch port mode access. Yang pertama look for access ports, lalu yang kedua verify ports are in trunk mode. Nah, di sini kita akan memverifikasi apakah port berada dalam mode trunk. Di sini kita bisa masuk ke Oke. Di sini kita bisa coba pada switch 2 ya. Sini kita masuk dulu ke mode enable, lalu kita ketik perintah show. Oke, di sini kita bisa ketikkan perintah show running config. Nah, di sini kita enter. Kita lihat bahwa di sini kita bisa melihat apakah port berada dalam mode trunk atau tidak. Oke, di sini bisa kita lihat pada interface pas Ethernet 0/21, switch portnya mode akses, 2/22 juga mode akses, sampai /24 ini mode akses, dan gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 itu mode akses juga. Oke, selanjutnya kita bisa ke bagian A, ini verify that all physical ports in the topology are configured as trunks, correct any port that are in access mode, yang dimana kita akan memverifikasi bahwa semua port fisik dalam topologi itu dikonfigurasi sebagai trunk. Nah, kita akan memperbaiki juga port apapun yang berada dalam mode akses seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Lalu di sini kita coba masuk ke interface configure terminal dulu. Lalu kita masuk ke interface
range fast Ethernet 0/21 sampai 24, lalu gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Sini kita enter, lalu kita switch port mode terang. Switch port mode terang. Oke, kita enter. Nah, sudah. Selanjutnya ini bisa kita exit. Kita bisa lihat di bagian ini kita exit lagi. Kita bisa lihat di bagian show running WinConfig. Nah, jadi setiap port sekarang sudah dalam mode terang ya, yang tadinya akses, jadi di sini mode terang. Oke, selanjutnya pada bagian B, correct any Ether channel ports that are not configured as terang. Nah, jadi di sini kita akan memperbaiki port Ether channel yang tidak dikonfigurasi sebagai terang. Kita ke S1 terlebih dahulu. Untuk S1 di sini kita masuk ke enable, lalu configure terminal, lalu kita masuk ke interface port channel 1, lalu kita ubah ke switch port mode terang. Oke, selanjutnya di S2 tadi, di sini kita masuk lagi ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface port channel 2, lalu switch port mode terang. Sebentar. Selanjutnya kita masuk ke interface. Oke, kita exit. Kita masuk ke interface port channel 3, lalu kita switch port mode terang. Lalu selanjutnya kita exit lagi. Di sini kita masuk ke interface port channel 6, lalu switch port mode terang. Oke, di sini bisa kita lihat completion-nya bertambah jadi 18% nih. Selanjutnya pada bagian 2 itu kita akan mengidentifikasi and correct port channel assignment issues. Jadi kita akan mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah pada saluran portnya. Nah, di sini yang pertama kita akan coba periksa terlebih dahulu examine port channel assignment. Oke. Jadi di sini kita akan coba untuk periksa terlebih dahulu dari masing-masing switch menggunakan perintah show Ether channel summary. Oke, selanjutnya pada S2 ini kita show Ether channel summary juga. Lalu di S3 kita lakukan hal yang sama. Di sini enable show dan yang terakhir di S4. Oke, nah dari keempat switch ini bisa kita lihat bahwa ada
sedikit permasalahan pada switch di sini. Untuk S1 dan juga S2 bisa kita lihat di bagian Nah, Ether channel summary ini di S1, ini S2. Oke, untuk S1 sama S2 ini outputnya sama saja. Di sini berisi grup, port channel, protokol, dan juga portnya. Nah, di sini sama-sama menggunakan LACP untuk protokolnya, serta terdapat portnya. Ini mungkin sebenarnya sama seperti yang ada di bagian ini pada S1. S1 itu, nah ini grupnya ada grup 1, 3, dan 5, yang dimana grup 1 berisi port gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2, begitupun seterusnya. Lalu kalau di S3 bisa kita lihat. Nah, untuk S3 di sini, ini dia menggunakan protokolnya PAGB. Dan protokol lainnya ini tuh menggunakan LACP, di S4 juga LACP, yang dimana S3 ini kan di sini menggunakan PAGB, sedangkan S1, S2, dan juga S4 menggunakan LACP. Jadi kedua protokol ini tuh nggak bisa saling komunikasi gitu. Nah, kita lihat lagi untuk di S4, mana S4? Oke, di S4 ini, di sini pada S4 kan grupnya 2, 4, dan 5. Oke, dan pada grup 5 itu berisi portnya fast Ethernet 0/21 dan fast Ethernet 0/22. Tapi di sini yang bagian port 5 masih kosong. Fast Ethernet 0/21 sama 22 dia malah masuk di bagian grup 4 itu. Oke, kita bisa temukan permasalahannya, serta karena masalah tersebut, jadi di S2 pada bagian grup 6, ini, itu tuh nggak bisa jalan karena lawannya adalah S4. Nah, pada bagian itu belum ada match grupnya. Jadi, setelah S4 nanti diperbaiki, Ether channelnya bakal nyatu gitu. Oke, di sini kita perbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bagian yang step kedua itu adalah correct port channel assignment, yang dimana di sini kita akan memperbaiki masalah-masalah yang ada pada switch tersebut. Oke. Correct any switch port that are not assigned to the correct Ether channel port. Oke, kita akan perbaiki semua port switch yang tidak ditetapkan ke port Ether channel yang benar. Yang pertama di sini kita akan perbaiki pada S4 terlebih dahulu ya. Di sini kita masuk dulu ke configure terminal. Lalu kita masuk ke interface range. Fast Ethernet 0/21 sampai 22. Lalu kita ke channel group 5 mode aktif. Oke. Di sini kita lihat completion-nya bertambah menjadi 52%. Lalu pada bagian ketiga ini kita akan mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah protokol pada port channelnya. Nah, step 1 ini kita akan mengidentifikasi masalah protokolnya terlebih dahulu. Di sini kita coba lihat lagi pada S3. Oke. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk selanjutnya pada langkah kedua ini akan memperbaiki masalah protokol. Sebentar. Oke,
ini diminta untuk memastikan bahwa port fisik dikonfigurasikan sesuai dengan topologi dan tabel port channel. Oke, di sini kita lihat pada S3. Mana S3? Oke, portnya yaitu grupnya yaitu 1, 4, dan 6. Nah, bisa kita lihat untuk grup 1 itu portnya gigabit Ethernet 0/1 dan juga 0/2, fast Ethernet 0/23 dan /24, dan fast Ethernet 0/21 dan fast Ethernet 0/22. Oke, benar, yang salah itu ternyata cuman di bagian yang S4 tadi ya. Dan itu kan tadi sudah kita perbaiki. Selanjutnya, pada langkah kedua, kita akan memperbaiki masalah dari protokolnya. Nah, apa ada salah juga? Channel group pada S3. Oh iya, di S3 ini kan tadi permasalahannya dia menggunakan protokolnya PAGP ya. Sedangkan switch yang lain itu menggunakan LACP. Oke, jadi di sini kita akan perbaiki pada switch 3 terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke configure terminal, lalu kita masuk ke interface range gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Lalu kita no channel group. Setelah itu kita masuk ke channel group 1 mode aktif. Oke, setelah itu kita masuk lagi, ini exit, kita masuk ke interface range fast Ethernet 0/21 sampai 22. Lalu kita no channel group. Setelah itu kita channel group 6 mode aktif. Oke, setelah itu kita exit lagi. Di sini kita masuk ke interface range fast Ethernet 0/23 sampai 24 dan no channel group. Lalu di sini kita channel group 4 mode aktif. Oke, sudah. Nah, di sini compressionnya juga sudah mencapai 100. Di sini bisa kita end dan kita lihat lagi. So, Ether channel summary. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa pada so Nah, di sini bisa kita lihat pada show Ether channel summary-nya pada S3 grup 1, 4 dan juga 6 port channelnya berubah menjadi SU atau SU yang dimana sebelumnya itu adalah SD. Nah, SU ini itu tuh artinya pada port ini tuh sudah berjalan normal dan juga aman seperti itu. Jadi permasalahannya tadi itu sebenarnya ada di bagian ini. Nah, ini nih dia aslinya masih SD dan dia juga SD dan PAGP. Lalu jika kita lihat pada switch yang lain itu tuh SU dan juga LACP. Tapi ini sudah dibenari, sudah diperbaiki dan completion di sini sudah bertambah menjadi 100% dan ini topologinya sudah berhasil
saling berkomunikasi ya. Jadi kesimpulannya pada praktik kali ini kita itu jadi tahu dan jadi belajar gimana cara untuk nemuin ether channel yang gagal karena salah grup assignment dan juga beda protokol. Seperti yang tadi di S3 itu menggunakan PAGB bukan LACP dan juga di bagian port channelnya itu dia masih SD. Lalu di bagian S4 yang port fast Ethernet 0/21 dan fast Ethernet 0/2 itu salah grup. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.